Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sukacita, amin. Panjang mimpi kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan senantiasa berada di setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama menaikkan setiap pujian kita, sukacita, suara kita bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan, semangat pagi, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan memimpin menyertai kami, walaupun ruang gerak kami terbatas. Tuhan, kami percaya Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Pagi hari yang indah ini, minggu pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari buka hati, pikiran kami Tuhan, biarlah firman-Mu pada minggu pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak yang dikasih Tuhan, kita buka di dalam Matius 18 ayat 14. Matius 18 ayat 14. Saya ulang sekali lagi, Matius 18 ayat 14. Kita awali dengan firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, ini saudara garis bawahi kata hilang. Tema kita pada minggu pagi ini adalah kehilangan, saudaraku. Saya percaya yang namanya kehilangan itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi mau tidak mau, suatu saat atau kemarin-kemarin kita pasti mengalami yang namanya kehilangan. Bisa kehilangan harta benda, saudaraku. Saudara pernah mengalami kehilangan motor, handphone, mobil, uang, atau benda-benda, barang-barang yang saudara sayangi, saudaraku. Saya percaya saudara sangat sedih bila kehilangan sesuatu hal yang saudara sayangi. Apalagi saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Mungkin bapak saudara, ibu saudara, orang tua saudara, anak saudara, dan lain sebagainya. Itu pasti sangat-sangat dalam sekali hal yang memilukan dalam kehidupan kita semua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau kehilangan anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Di dalam Matius 18 ayat 12, saudaraku, di atasnya di situ diceritakan sebuah perumpamaan daripada Tuhan, di mana seseorang gembala memiliki 100 domba, saudaraku. Suatu saat domba yang satu itu tersesat atau hilang. Apa yang terjadi? Seorang gembala ini mencari domba yang satu itu sampai dapat, saudaraku. Di saat mendapatkan domba yang satu itu, sukacitanya melebihi yang lainnya. Karena apa? Yang 99 ini tidak tersesat, saudaraku. Yang satu tersesat, tetap dicari oleh Tuhan. Demikian juga saudaraku, bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak mau kita semua sebagai anak-anaknya hilang, saudaraku. Mari kita buka lagi di dalam Yesaya 34 ayat 16. Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Bagaimana penggembalaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Walaupun situasi sesulit apapun, Tuhan sudah berjanji, saudara yang dikasih Tuhan. Dia akan melindungi, akan memelihara, akan memimpin kehidupan kita terus melangkah ke depan tanpa adanya putus asa, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasakan jauh daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak menjauhi kita, justru kita sendiri yang menjauhi daripada Tuhan. Perasaan ini kadang-kadang, kok seakan-akan Tuhan jauh dari saya, kok sepi hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kabar sukacita pagi hari ini. Jangan merasa sepi, karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita, saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Jangan merasa sepi. Oleh sebab itu, kalau saudara merasa sepi, merasa sendiri, merasa jauh daripada Tuhan, saudara harus mulai menghampiri Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh daripada saudara dan saya. Saudara bisa baca firman Tuhan, mendengarkan
firman Tuhan, puji-pujian dan lain sebagainya. Di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Bukankah Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian umatnya, saudaraku? Jadi jangan jauh daripada pujian dan penyembahan. Di masa-masa apapun juga, saudaraku, masa gembira atau masa sulit, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, saudaraku, kalau kehilangan harta benda bisa dicari, kehilangan handphone suatu saat saudara dapat berkat bisa beli lagi, saudara. Tapi kalau kehilangan iman, saudara sama juga kehilangan pengharapan. Ini perlu saudara catat pada pagi hari ini, saudaraku. Hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, jangan sampai kehilangan iman, saudara. Di saat kita kehilangan iman dalam kondisi apapun juga, saudara, sama juga saudara kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Apalagi masa-masa sulit sekarang ini, saudara. Kesulitan ini bukan hanya saudara dan saya, bukan hanya di daerah kita saja, tapi global seluruh dunia, saudara. Bahkan ada berita dikatakan karena kesulitan mereka bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa mereka bunuh diri? Karena nggak punya Tuhan yang hidup. Kita, saudara dan saya, punya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, saudaraku, ayat terakhir, Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayatnya 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, saudara garis bawahi. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan dimuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Lah, ini saudara garis bawahi, ini satu contoh yang luar biasa. Bagaimana Abraham ini umur 100 tahun, Sarah sudah tidak mungkin punya keturunan, tidak mungkin hamil, tapi Abraham tetap memiliki iman. Di saat-saat sulit apapun, saudara yang dikasihi Tuhan, punyailah iman, saudara. Karena di saat kita punya iman, kita jaga iman kita, sama juga kita terus terhubung dengan sumber yang tiada batasnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tetap jaga iman kita, minta pimpinan Tuhan supaya iman kita dikuatkan Tuhan, dikuatkan Tuhan. Jangan sampai di saat saudara mengalami masalah karena situasi dan kondisi, saudara mengikuti situasi dan kondisi saudara. Saudara harus mengikuti Tuhan, mengikuti Tuhan. Jangan ikuti situasi dan kondisi kita, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Tapi kalau kita ikuti kekuatan yang tidak terbatas, yaitu dari Tuhan Yesus, saudara, saya percaya, saudara, kita akan tetap berdiri tegak, menjalani kehidupan hari ke hari ini dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Pagi hari ini pesan firman Tuhan adalah jangan sampai kehilangan iman, saudara. Apapun yang terjadi saat ini, kita harus tetap pelihara iman kepada Tuhan. Abraham sudah membuktikan bagaimana sesuatu yang tidak mungkin terhadap Abraham dan Sarah, namun mungkin bagi Tuhan, sehingga lahirnya Ishak, saudara, anaknya daripada Abraham dan Sarah. Itu suatu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, jangan kita patah semangat. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Jaga iman kita, jaga iman kita. Jangan sampai iman kita hilang atau lemah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang singkat ini yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah boleh menjadi berkat dan pencerahan bagi umat-Mu, seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan memberikan mereka kekuatan
memberikan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Roketan dan jemaat-jemaat yang lain dimanapun mereka berada. Tambah-tambahkanlah iman percayanya Tuhan. Jangan sampai Tuhan umat-Mu kehilangan iman Tuhan. Biarlah iman mereka terus terpelihara di dalam Engkau. Karena kami percaya di saat mereka memelihara iman, maka mereka selalu terhubung dengan kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Berkati, lindungi, berkati dalam rumah tangganya, pekerjaannya, kerohaniannya, bahkan juga berkati keuangan mereka. Cukupi Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, pekerjaan-pekerjaan baru Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.